والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك لأشياءنا وزدنا علما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في دارين آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hudahu, dan juga atas para sahabat, para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang berdakwah atas petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah kaum muslimin Masjid Nurul Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di pagi hari ini kita telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh. Terlebih sholat subuh kita dilaksanakan secara berjamaah. Semoga Allah terima segala amaliyah ibadah kita. Amin. Hari ini pembahasan kajian kita Ulumul Quran masuk pada materi yang keempat. Pembahasan kita Mabahith fi Ulumul Quran karya Manul Qattan. Pada pagi ini kita masih membahas tentang pembuka dari Manul Qattan dalam kitabnya, masih dalam pembahasan hak sinah, hak dalam membuat karya ilmiah. Para ulama terdahulu kita sudah membahas yang pertama tentang Mabalul Ashraf dari Ulumul Quran, kemudian hak sinah yang pertama, yaitu para ulama selalu memulai karya ilmiahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para ulama selalu memulai karya ilmiahnya dengan Alhamdulillah. Dan yang saat ini yang kita bahas, para ulama tidak pernah melupakan dalam menulis sebuah karya ilmiahnya, di awalnya selalu menuliskan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa para ulama selalu menuliskan sholawat di dalam karya ilmiahnya? Yang pertama, tentunya atas syukur nikmat. Nikmat apa? Nikmat itu kan secara global ada dua. Ada nikmatul ijad, ada nikmatul ibdad. Nah, pada bagian ini termasuk nikmatul ibdad, nikmat tambahan-tambahan. Artinya menuliskan sholawat di dalam kitabnya itu, ini dalam rangka bersyukur, ucapan terima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah mengajarkan syariat Islam, sehingga syariat itu sampai kepada kita dan kita
menjadi mengenal Allah Subhanahu wa taala, dapat beribadah dengan benar, dan juga dapat berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama dengan berakhlakul karimah. Itu berkat Nabi Muhammad SAW yang berjuang menegakkan Islam di dunia ini, sehingga melalui para murid-muridnya, para ulama, Islam itu sampai saat ini bisa kita nikmati. Ini nikmat. Karena ketika Allah menjadikan kita ke alam dunia ini, tentu kan makhluk Allah itu banyak. Ada binatang dan lain sebagainya. Nah, kita ditakdirkan sebagai manusia. Kemudian setelah kita ditakdirkan sebagai manusia, ternyata Allah menakdirkan kita juga sebagai seorang muslim. Nah, jadi muslimnya itu ini berkat ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, para ulama selalu memulai karya ilmiahnya dengan menuliskan sholawat dan kitab-kitabnya. Itu yang pertama. Kemudian ternyata Nabi Muhammad itu cintanya kepada umatnya sangat luar biasa. Coba kita renungi bacaan tahiyat akhir. Itu kan bacaan tahiyat akhir itu hasil dari dialognya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika malaikat Jibril sudah tidak sanggup lagi menemani Nabi Muhammad untuk menghadap Allah. Kemudian ketika Nabi Muhammad sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh Allah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengucapkan salam penghormatan dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi, salam sejahtera untuk engkau. Itu kata Allah. Nah, Nabi Muhammad mendengar kalimat itu, sebuah ucapan yang sangat luar biasa bagi Rasul. Tidak, Nabi Muhammad tidak ditelan sendiri. Artinya, ketika mendapat ucapan yang sangat luar biasa itu dari Allah, Nabi Muhammad ingat umatnya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam itu untukku dan untuk umatku yang soleh-soleh. Itu jawaban Nabi Muhammad. Jadi ketika mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah, kata kita mendapatkan duit banyak, itu tidak lupa kepada teman-teman kita. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, salam sejahtera itu dari Allah, Nabi Muhammad ingat kepada umatnya. Hanya dijawab Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian setelah itu, makanya para malaikat yang menyaksikan peristiwa itu, yang mendengar dialog yang sangat luar biasa itu yang disampaikan oleh Allah dan Nabi Muhammad, lalu para malaikat itu menyaksikan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, itu dialog yang sangat luar biasa yang sampai saat ini kita terus baca di setiap sholat kita, dan itu merupakan rukun. Kalau kita tidak baca kalimat itu, berarti sholat kita tidak sah, dan itu merupakan rukun qaul. Kemudian kita ini sebagai umatnya mendapatkan doa yang sangat luar biasa tadi itu. Nah, lalu setelah kalimat syahadat itu kan kita membaca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
berterima kasihnya di situ membaca sholawat. Nah, setelah membaca sholawat selesai kita tahmidul majid, jangan lupa doa sama Allah. Banyak doa yang diajarkan setelah tahiyat akhir sebelum salam. Salah satunya adalah yang ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Kalau tidak baca doa ini setelah kita baca tahiyat akhir dan baca tahiyat akhir, itu sholatnya tidak sah, kata Imam Ahmad. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Nah itu. Minta apa saja boleh, tapi minta tentang urusan akhirat itu jauh lebih utama. Dan doa yang kita turunkan sendiri, yang kita karang sendiri, itu jauh lebih baik daripada doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ada tentunya Nabi Muhammad, kita baca itu dalam hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Itu menurut Imam Ahmad wajib baca doa itu. Kalau sholat akhir-akhir tidak baca doa itu tidak sah sholatnya menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mazhab kita ternyata itu sunnah. Silakan doa pada situ boleh, tapi kalau bahasa Indonesia doanya ya Allah berkahi anak cucu saya, itu jangan diucapin, cukup dalam hati saja. Kalau diucapin harus pakai bahasa Arab. Nah itu alasannya kenapa para ulama ketika membuat karya ilmiah, termasuk menelpon dalam membuat karya ilmiah tentang mabahis ulumul Quran dalam hal ini, beliau selalu mengucapkan atau menuliskan sholawat di dalam kitabnya. Itu alasannya pertama adalah karena bentuk syukur kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis yang sahih, "Lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak pandai juga berterima kasih kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua alasannya, kenapa para ulama menuliskan dalam kitabnya itu sholawat? Karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab, dan ini selalu dibaca oleh Bilal ketika sholat Jumat. Ada ayat, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada para nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, oleh sebab itu wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Ini sahabat ketika mendengar ucapan ini, sallu itu kan sulasi masjidnya. Kalau sulasi masjid itu wabinahu litakfir, fungsinya itu menunjukkan banyak. Sallu, bukan sallu, sallu wabinahu litakfir, untuk menunjukkan banyak. Banyaknya itu berapa? Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa banyak saya harus bersalawat kepada engkau?" Kata Nabi Muhammad, "Masyita, terserah engkau. Kalau begitu, aku akan bersalawat kepada engkau seperempat hari yang ada akan gunakan untuk bersalawat." Masyita, Rasul begitu. Kalau begitu, aku akan bersalawat separuh dari hari yang ada aku
gunakan untuk bersalawat ya Rasulullah, masih silakan sabar. Dapat begitu, lalu sahabat Ubay bin Ka'ab bilang begini, kalau begitu seluruh hari-hariku akan aku gunakan untuk bersalawat. Apa jawaban Rasul? Idan untuk faham, untuk terkatakan. Kalau begitu Allah akan keluarkan apa yang menjadi kepusinganmu. Allah akan cukupi apa yang menjadi kebutuhanmu, dan dosamu akan dihapuskan. Itu sangat luar biasa. Dari hadis ini terlihat nampak jelas bahwa keutamaan baca sholawat itu ada dari sisi dunia, ada dari sisi akhiratnya. Dari sisi akhiratnya kan sholawat itu salah satu sholat kunci itu adalah sholat dan tunjina biha. Tunjina yang menyelamatkan dari api neraka. Itu munculnya sholawat itu salah satu. Ada dulu cerita di zaman Sufyan Tsauri, seorang ulama besar di zamannya. Ada seorang anak muda berangkat ibadah haji dengan ayahnya dari Baghdad menuju Mekah. Ya, kalau naik pesawat ya tidak lama. Kalau zaman dulu kan tidak ada pesawat. Baghdad itu sebelah selatannya Mekah ya. Kalau Mesir sebelah utara. Nah, dari Baghdad berangkat lagi bersama ayahnya. Kemudian di tengah perjalanan ayahnya sakit. Ketika sakit cari obat, kanan kiri tidak ada obat. Kalau di kita mungkin banyak ya. Kalau zaman sekarang tidak banyak. Dulu kagak ada. Akhirnya orang tuanya dipersilahkan dulu oleh dia bikin tenda kecil-kecilan, dan anak muda itu pergi cari obat. Ketika pergi cari obat, pas balik lagi ke tempat ayahnya, ternyata ayahnya sudah tidak tahan, meninggal dunia. Masalah meninggal dunia itu sesuatu yang wajar, tapi yang membuat sedih anak muda ini ternyata ayahnya itu badannya jadi hitam, padahal dia putih badannya kayak orang-orang Argentina gitu. Putih badannya. Ini ketika meninggal kok jadi hitam, sedih ya. Bagaimana nih kalau ada rombongan lewat kemudian melihat ayah saya meninggal seperti ini, apa kata mereka? Gitu. Akhirnya ya selalu berusaha sebelum dimandikan dan lain sebagainya, dia baca Quran, baca zikir-zikiran di depannya orang tuanya itu, sampai bersedih dia, sampai akhirnya dia ketiduran. Ketika tidur itu bermimpi ada seorang yang pakai jubah putih menghampiri dia, dan orang tuanya sudah meninggal itu. Kemudian dibuka tutup mukanya oleh orang-orang yang datang itu, diusapkan wajahnya. Kemudian ketika diusapkan itu ternyata wajahnya menjadi putih kembali, dan orang yang datang ke jubah itu langsung mau pergi lagi. Kata anak muda itu, "Wahai Tuhan, siapakah engkau?" Lalu dia menjawab, "Ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad." Kalau orang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, itu benar adanya, karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi kita jangan bohong-bohongan. Wah, saya semalam mimpi ketemu orang yang pakai jubah, Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad. Enggak gitu juga. Ada prosesnya kata para ulama. Kalau orang bermimpi dengan Nabi Muhammad, itu sebelumnya pasti dia itu bertemu dengan orang tuanya dulu kalau sudah meninggal,
kemudian bertemu dengan para guru-guru, para ulama. Setelah itu baru Nabi Muhammad. Kalau ujuk-ujuk semalam saya mimpi itu nubuat, enggak, ada prosesnya. Karena itu sesuatu barang yang langka, barang yang mahal. Nah, ini anak muda ini ketika itu berjumpa dengan Nabi Muhammad yang mengusapkan wajah ayah, kemudian bertanya, wahai Tuhan, wahai Nabi Muhammad, ini apa penyebabnya? Apa, ada hubungan apa engkau dengan ayah saya ini? Kata anak muda itu, begini, wahai anak muda, ayahmu ini memang kalau dalam keseharian dia sholatnya pas kantor 5 waktu luar, pengaruh juga ayah kamu ini. Selesai jamaah yang ada tuh pergi lama aja memancing, pengaruh. Tapi satu amalia orang tuamu ini adalah orang yang sangat rajin mengucapkan sholawat kepada Sholli ala sayyidina. Nah, sebab itu kan. Kemudian mendengar kalimat itu, anak muda itu langsung terbangun dari tidurnya, langsung dibuka wajah ayahnya. Ternyata benar-benar wajah ayahnya menjadi putih kembali. Nah, sehingga ketika anak muda itu terus melaksanakan ibadah haji dan sampai di Mekah, ketika ibadah haji, ketika tawaf itu yang dibaca itu selalu selawat. Padahal ketika tawaf itu kan ada bacaan-bacaan sendiri. Ketika lempengan Hajar Aswad apa bacaannya, ketika lempengan Rukun Yamani, Rukun Iraqi apa bacaannya. Ini anak muda itu sekeliling selama-lamanya baca Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang dibaca. Sehingga Sufyan Tsauri yang melihat anak muda itu terbingung, bertanya kepada anak muda itu, wahai anak muda, kenapa kau baca itu aja? Kan banyak bacaan. Robbana atina apa aja? Bacaan sholawat aja. Lalu anak muda itu, wahai Tuhan, siapa engkau? Lalu menjawab, ana Sufyan Tsauri. Wah, tapi juga dia. Ternyata anak muda itu selama ini dia mengidolakan Sufyan Tsauri. Nah, tak sengaja di situ tidak dicari-cari, ternyata dia bertemu dengan Sufyan Tsauri yang ulama besar waktu itu terkenal. Dia bersyukur. Lalu dia ceritakan kasusnya, kenapa dia selalu membaca sholawat ketika setiap putaran tawafnya itu. Alasannya tadi karena amaliyah ayahnya, yang ayahnya dia akui juga kurang begitu doyan untuk beribadah, tapi berkat sering membaca sholawat itu ayahnya sangat luar biasa hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dari segi akhiratnya, baca sholawat ternyata luar biasa. Makanya atas para ulama ketika mengarang kitab boleh ditelusuri dalam kitab apapun, masuk di sini Madal Qattan, ketika ingin membahas di ulumul Quran, ketika ingin membahas ilmu tentang Al-Quran, beliau tidak lupa untuk menuliskan kalimat sholawat di dalam kitabnya, karena sholawat itu sangat dahsyat dan luar biasa. Itu dari segi akhiratnya seperti itu. Dari segi dunia, ini banyak testimoni yang dari orang-orang yang sudah rajin membaca sholawat. Dan bahkan sholawat ini kan merupakan bacaan wajib dalam sholat. Kalau kita sholat tidak membaca sholawat, tidak sah sholat kita. Nah, di luar itu juga kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak baca sholawat. Tak harus binikmah. Saya pribadi merupakan mendapatkan yang sangat keanehan luar biasa ketika membaca sholawat ini. Kita punya amalan namanya sholawat Dalailul Khair. Di situ salah satu hikmahnya namanya kalau membaca Dalailul Khair enggak nyampe 3 tahun itu bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Artinya bisa umroh, kita bisa berziarah kepada Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah sudah kita buktikan. Saya berani mengatakan seperti ini
karena sudah merasakan sendiri. Tahun 2020 kita baru mulai melaksanakan amalan sholat Lailatul Qadar itu. Sekarang tahun ini kita sudah membuktikan betapa dahsyatnya itu sholawat. Ya, kalau kita sekarang agak berat membaca sholat Lailatul Qadar, ya paling minim ya sholawat yang sholawat khas itu ya. Sallallahu alaihi Muhammad itu juga sudah cukup. Saya juga pernah dengar dari Habib Alwi itu selain itu, dulu dia kalau mau ceramah itu katanya dia cerita, kalau mau ceramah kemana-mana ngajar itu pakai motor. Selama di motor itu perjalanan udah ada sallallahu alaihi Muhammad gitu. Sekarang dia sudah punya pesantren yang sangat bagus, semoga pesantren itu selain itu. Dan juga sekarang sudah kalau mau ceramah kemana-mana sudah tidak pakai motor lagi, pakai mobil. Alhamdulillah. Ini dahsyatnya sholawat. Juga saya punya teman itu ketika S3 itu PTG ketika kuliah, teman saya itu namanya Umi Wahidah. Ilmunya itu suaminya dari Habib yang di Palu itu. Beliau itu punya pesantren, santrinya itu 15.000 dan semuanya gratis. Apalagi kalau anak yatim 15.000 santrinya gratis, Habib Mahdi. Dan itu ternyata dia itu sangat luar biasa. Amalannya apa? Ketika saya tanya amalannya apa? Pokoknya kiai, santri, para ustadz oleh Habib, oleh suaminya teman saya itu diwajibkan dalam sehari semalam minimal baca sholawat 4.444 kali. Ya, sholawat. Kalau begini namanya sholawat pohon wit ya, sebutnya pohon uang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu sholawat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu dulunya pesantrennya tempatnya sangat kecil, bahkan boleh dikatakan di situ pesantrennya dekat kuburan Cina. Setiap orang yang ke situ selalu kesurupan. Kesurupannya baca ngomongnya itu pakai bahasa Cina. Itu tempat pesantrennya dia dulu sebelum mudah seperti sekarang dibangun. Nurul Iman namanya pesantrennya. Itu setiap ada orang ke situ karena banyak kuburan Cina kesurupan. Lalu orang yang kesurupan itu tiba-tiba bisa bahasa Cina, padahal dia tidak bisa bahasa Cina dulunya. Sehingga Habib Mahdi itu ya, di situ ya termasuk tempat yang dulunya juga banyak orang-orang yang maksiat gitu kan. Alhamdulillah dia bangun pesantren, kira-kira orang-orang teman-temannya ngejek dia. Habib, kenapa bangun pesantren dari kuburan? Gitu deh. Ya terus semangat pesantren sampai saat ini, walaupun beliau sudah almarhum, diteruskan oleh para anak cucunya dan istrinya, salah satu istrinya itu masih ada, namanya Umi Wahidah. Dan sekarang santrinya 15.000 lebih, semuanya gratis. Dari mana gratis itu? Ternyata dia membangun sebuah perusahaan yang dulunya tidak punya perusahaan apa-apa. Tapi berkat membaca sholawat yang sangat luar biasa itu, pesantrennya maju besar, bahkan santrinya gratis. Ya, sekarang tinggal kita sejauh mana kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Ibu-ibu ya sambil masak apa sallallahu alaihi wasallam terus aja sambil nyuci piring sallallahu alaihi wasallam, daripada sambil nyuci piring dan kita kan yang baik baca sholawat ya, bermanfaat. Ini semua kalangan ya. Kemanfaatan sholawat ini tidak dilakukan lagi semua kalangan, di mana aja, bukan hanya dari kalangan haji, dari sunni, dari kalangan lain aja. Yang namanya sholawat ini merasakan kedahsyatannya bagi yang merutinkan membaca sholawat ya. Itu salah satu hikmah kenapa para ulama selalu menuliskan sholawat dalam kitab-kitabnya. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsatnya
Beliau teruskan sebuah hadis, "Man shalla 'alayya fi kitabi lam tazal malaikatu yusalli 'alaihi ma lam yufni fi dzalikal kitab." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menuliskan kalimat sholawat di dalam buku catatannya atau di dalam kitab-kitabnya, maka para malaikat itu membacakan doa buat dia selama tulisan itu ada di dalam kitabnya. Itu hatta al-hut, sampai ikan pun membacakan sholawat. Nah, maka dalam sini kita harus memahami apa itu arti sholawat. Sholawat itu apa? Ini tergantung dari mana yang mengucapkan sholawat itu. Sama seperti kita punya rambut. Rambut kalau ada di atas sini kan namanya rambut kepala. Kalau di sini namanya rambut kumis. Kalau di sini jenggot. Kalau di sini alis. Itu beda-beda. Padahal sama bentuknya, rambut juga. Tapi namanya jadi beda. Nah, ini sholawat tergantung siapa yang menyampaikan. Kalau sholawat itu datangnya dari Allah, maka namanya ar-rahmah al-mukarrarah bitakdir, sebuah kasih sayang, rahmat yang disampaikan dengan adanya penghormatan. Innallaha, Allah berselawat. Nah, itu artinya penghormatan Allah yang dibarengi dengan pengagungan sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sholawat itu datangnya dari malaikat, maka artinya adalah istighfar. Seperti tadi bahwa malaikat itu membacakan sholawat kepada kita. Bagi orang yang menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, dituliskan sholawat itu di dalam kitabnya, para malaikat bersolawat juga kepada kita. Nah, apa yang dimaksud sholawatnya malaikat? Nah, maka di sini berbeda. Dan yang dimaksud sholawatnya malaikat adalah istighfar. Jadi, kalau kita menuliskan kalimat sholawat di dalam buku, di dalam pencatatan, dalam kitab, maka malaikat senantiasa membacakan sholawat juga kepada kita. Artinya, kalimat sholawat itu yang diucapkan oleh para malaikat memohonkan ampun buat kita semua. Nah, kalau datangnya dari selain Allah dan selain malaikat, artinya bagi kita semua, kita ini yang mengucapkan kalimat sholawat itu artinya doa. Jadi kita membaca kalimat sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad kepada Nabi Muhammad, kita sampaikan itu artinya apa? Itu artinya kita mendoakan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, loh, kok Nabi Muhammad didoakan? Bukankah Nabi Muhammad itu telah dijamin untuk masuk surga? Kan begitu. Justru yang perlu doa itu kita yang masih banyak dosa. Nabi Muhammad suci, tidak pernah berdosa maksud, tapi kok didoakan oleh umatnya, bahkan menjadi bacaan wajib ketika sholat. Kenapa doakan? Ibaratnya begini, itu bukanlah Muhammad doa, justru kita yang butuh. Kalau ini di gelas ada air, sudah ada airnya, airnya sudah penuh. Kemudian kita tumpah air lagi, airnya melebar. Jadi nggak masuk ke dalam gelas, justru aja malah melebar keluar. Nah, itu artinya leberan air itu buat kita. Sama seperti kita ada kaca, kemudian kita bawa senter, itu kaca kita senter, mantul akhirnya cahaya ada ke kita. Nah, kita mendoakan Nabi Muhammad dengan bersolawat itu bukan ingin menerangi Nabi Muhammad, ingin agar nama dosa dihapuskan, bukan, tapi justru kita yang butuh.
agar doa kita yang sudah dipancarkan bertemu dengan cahaya Nabi Muhammad kemudian mantul lagi ke kita, ternyata justru kita yang mendapatkan karomah yang sangat luar biasa itu, yang mendapatkan cahaya-cahaya dari Muhammad itu. Maksud ucapan salawat kita adalah sebagai doa, sementara Nabi Muhammad tidak butuh doa, justru kita yang butuh salawat kita itu agar mental kembali kepada kita. Hatta sampai ikan. Kenapa ikan sampai mendoakan kita? Kalau kita menuliskan salawat itu bukan hanya malaikat yang memohonkan ampunan, tapi ikan pun lancar atau mendoakan kepada kita. Ini ada hikmah yang sangat luar biasa. Kenapa sampai ikan juga mendoakan kita kalau kita menuliskan salawat dari kita? Ini kalau orang yang rajin bersalawat. Kalau orang itu kan orang ngerti berarti. Kalau orang sudah ngerti agama, itu maka dia akan ada kepada para binatang. Bagaimana dia memperlakukan ikan? Bagaimana dia memperlakukan kambing yang disembelih? Sehingga dengan alasan itulah para ikan, para binatang pun mendoakan orang yang menuliskan salawat dalam kitabnya. Selanjutnya, para jemaah, di sini di dalam kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Qur'an ada kalimat wassalatu wassalam, ada kalimat salam. Ini para ulama berbeda pendapat antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin, ketika kita membaca selawat wajib diiringi dengan kalimat salam. Dalam Al-Quran kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Shallu wa sallimu. Artinya kata ulama mutaqaddimin, maka makruh hukumnya membaca selawat tanpa salam. Jadi kalau bacaan cuma sallallahu alaihi Muhammad, itu kata ulama mutaqaddimin itu makruh. Tapi menurut ulama mutaakhirin itu tidak makruh. Artinya di sini hanya perbedaan pendapat saja. Boleh silakan. Mau lengkap salawatnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima, enggak apa-apa. Kayak di sini wassalatu wassalamu, enggak apa-apa. Atau mau meningkat agar pendapatnya lebih banyak, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim, itu silakan. Yang kita baca sering disingkat, lebih banyak baca pendapatnya. Ini kan kalau 100 itu cuma 1 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu 100 cuma 1 menit. Artinya 1000 berarti cuma 10 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu singkat, tidak apa-apa. Menurut ulama mutaakhirin, menyingkat kalimat sholawat dengan sallallahu alaihi itu tidak apa-apa. Tapi menurut ulama mutaqaddimin itu makruh tanpa mengucapkan salam. Nah, itu perbedaan pendapat. Kemudian apa itu salam-salam? Aitasdi min kulli afat, yakni kalau bahasa kitanya sejahtera. Kalau tadi kan sholawat itu artinya doa, sama sholat juga secara bahasa itu artinya doa juga. Silah, sholat, silah, akar kata silah. Sholat itu penyambung antara kita dengan Allah. Kalau sholawat penyambung antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini diteruskan dengan kata-kata wa ala alihi wa sahbihi, keluarga
Nabi Muhammad. Kita sering dengar ini keluarganya Nabi Muhammad ini para habaib. Betulkah seperti itu? Secara sempit memang begitu, para habaib. Kemudian secara luas itu yang dimaksud Ali di sini, yang pertama dari bab zakat itu namanya keluarga Hashim dan Muthalib. Jadi kan Nabi Muhammad itu punya ayah namanya Abdullah. Abdullah itu punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya anak Hashim dan Muthalib. Tadi Abdullah Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya anak 4 anaknya itu. Abdi Syams, Nawfal, Muthalib, Hashim. Nah, 4 anaknya ini bagi 2. Ada yang kelompok pertama, kelompok anak keturunannya Abu Thalib dan Hashim. Nah ini aku nih, benar gitu istilahnya, benar antara Muthalib dan Hashim. Sementara Abdi Syams dan Nawfal ini agak kurang benar istilahnya. Sehingga yang dimaksud Ali di sini ini masih secara sempit juga sebenarnya. Dalam bab zakat, jadi keturunan Nabi Muhammad itu dari mulai keturunan Muthalib dan Hashim itu memang tidak diperkenankan oleh Nabi Muhammad menerima zakat. Jadi nggak boleh berzakat kepada Nabi Muhammad. Zakatnya juga dan sampai sekarang itu abad itu tidak mau menerima zakat. Tapi dari lebih luasnya dari bab doa, dan dimaksud dengan Ali di sini adalah seluruh kaum mukminin. Itu adalah keluarga Nabi Muhammad dari bab doa. Sehingga di sini kalau ada orang mengucapkan wa ala alihi, berarti kita juga terbawa termasuk daripada keluarga Nabi Muhammad. Ada lagi disebut, tapi secara singkat itu sahabat itu jumlahnya itu Imam Nawawi itu dalam kitab Bahjatul Wasail ada 124.000 sahabat. Itu dituliskan dalam kitab Bahjatul Wasail. Siapa sahabat itu? Yang maksud dengan sahabat itu adalah orang yang berjumpa Nabi Muhammad dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad sampai wafat pun beriman. Kalau cuma ketemu doang tapi tidak beriman, itu tidak sahabat namanya. Abu Jahal, Abu Lahab, dia bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi tidak disebut dengan sahabat Nabi. Ada yang sejaman dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi tidak berjumpa. Siapa itu? Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sejaman dengan Nabi Muhammad, bahkan kepengen banget untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi selalu terhalangi dengan keadaan ibunya yang sedang sakit. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad masih hidup berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, nanti kalau engkau berjumpa dengan namanya Uwais Al-Qarni, engkau mohonkan doa kepada dia. Nah, ini akan ketemu. Nah, sehingga Uwais Al-Qarni itu walaupun sejaman dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi tidak berjumpa, maka namanya bukan sahabat. Nanti lebih jelasnya nanti di depan ada pembahasan tentang ini. Ya, selanjutnya, sini ada kata-kata hidayah. Apa itu yang dimaksud dengan hidayah? Kita sering dengar ada hidayah, ada taufik. Apa bedanya ini? Hidayah itu artinya kesadaran. Sementara taufik kemampuan melaksanakan syariat agama. Sementara hidayah kesadaran atas syariat agama.
yang duduk di sini ini udah termasuk taufik namanya. Kita mendapatkan taufik, bukan hidayah lagi. Kalau orang masih di rumah, saya pengen banget sebetulnya sholat subuh jamaah, kemudian ikut taklim di Masjid Nurul Ittihad, tapi nggak berangkat, di rumah aja. Nah itu baru dapat hidayah, belum dapat taufik. Maka oleh sebab itu sebetulnya taufik ini harus diusahakan, harus diusahakan. Kalau orang kepengen ikan, ya mancing. Jangan kepengen doang, pengen ikan, tawes, gurame, tapi nggak berangkat mancing. Nah itu berarti dia tidak menjemput taufik, hanya mendapatkan hidayah. Ini adalah hidayah dan taufik. Nah, sehingga dengan kalimat ini sudahlah kita pembukaan di sini sudah sampai wa ba'du. Apa itu wa ba'du? Tapi kita tidak terlalu detail dalam bahas itu, sehingga tahun depan insyaallah ya. Tahun depan kita akan masuk pembahasan kepada sejarah kemunculan Al-Quran dan perkembangannya. Sejarah tentang perkembangan dan kemunculan ulumul Quran. Jadi siapa yang memulai pertama kali mengartikan Al-Quran, siapa yang memunculkan pertama kali menafsirkan Al-Quran. Itu dulu kan menerjemahkan saja di zaman Pak Ansari waktu 20 itu, mungkin awal-awalnya itu menerjemahkan Al-Quran saja menjadi polemik gitu kan. Apa Al-Quran jadi perdebatan tapi diterjemahkan itu nanti membuat sesuatu yang baru gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah zaman sekarang ini kita dengan mudah menemukan terjemah, bahkan ada catatan-catatan kakinya. Kemudian ada juga terjemah Al-Quran yang berbahasa Inggris, bahasa Sunda. Itu kita memudahkan media sekarang, tidak harus mempelajari dulu ulumul Qurannya. Jadi sudah ada KFC-nya sekarang. Kalau membaca tafsir yang paling mudah ya tafsir ya Pak Kures punya. Ada Dwi Hamka juga ada tafsirnya, tafsir Al-Azhar. Kemudian Pak Kures tafsir Al-Misbah. Itu kalau kita ingin mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, sudah ada KFC-nya, enak. Jadi tidak harus mempelajari Al-Quran dulu, tapi kita sekarang mempelajari Al-Quran dalam rangka ada nanti seperti 2 titik yang kita bisa praktekkan. Karena dengan mempelajari Al-Quran itu nanti kita akan tahu tentang sejarah dan lain sebagainya. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kita terus berupaya untuk selalu berselawat kepada